Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Handi Imawan dengan NIM 2011200097 dari kelas HTNC semester 4. Dibuatnya video ini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah Qawaid Fiqhiyah dengan dosen pengampu Ibu Eva Fadila SH MH, yaitu materi kali ini yaitu tentang kaidah fiqh umum, tentang kaidah fiqh khusus dan skala prioritas. Baik, yang pertama tentang kaidah fiqh yang umum. Kaidah fiqh didefinisikan sebagai ketentuan umum dominan yang dapat diterapkan terhadap kasus-kasus yang menjadi cakupan agar kasus tersebut dapat diketahui status hukumnya. Kaidah fiqh menghimpun masalah persoalan fiqh yang satu naungan berupa rumus dan ketentuan umum. Kaidah fiqh ini bersifat umum sebagai hasil dari cara berpikir induktif tematik. Setelah meneliti materi-materi fiqh, kaidah fiqh ini berfungsi sebagai klarifikasi dan generalisasi hukum-hukum cabang al-fiqh menjadi beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fiqh ini. Para ahli fiqh merasa lebih mudah daripada menerapkan hukum terhadap suatu masalah yang berkaitan langsung dengan perbuatan mukallaf atau realitas. Mereka dapat mengelompokkan masalah yang serupa di bawah lingkup satu kaidah fiqh. Yang materi selanjutnya yaitu tentang kaidah fiqh yang khusus. Adapun tentang kaidah yang khusus itu, kaidah yang pertama yaitu kaidah khusus di bidang ibadah mahdo. Yang dimaksud dengan ibadah mahdo yaitu berhubungan dengan manusia dengan Tuhannya, yaitu hubungan yang akrab dan suci antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ritual atau peribadatan seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Kaidah ini memiliki ciri khas tersendiri yang pada prinsip bahwa Allah tidak bisa disembah kecuali dengan cara yang telah ditentukan. Kaidah bagian B yaitu kaidah-kaidah fiqh khusus di bidang ahwal sakihiyah, yaitu kaidah yang khusus di bidang ahwal sakihiyah, yaitu hukum keluarga, menjadi penting karena perhatian sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis kepada masalah-masalah keluarga sangat besar. Hal ini terbukti jumlah ayat yang berhubungan dengan hukum keluarga menepati nomor 2 setelah ibadah mahdoh. Artinya Al-Quran dan Al-Hadis setelah memberi tuntutan yang cukup dan pembinaan pribadi muslim dengan ajaran ibadah mahdoh, kemudian beralih kepada pembinaan kehidupan keluarga muslim yang menjadi unsur terkecil dalam pembinaan masyarakat dan komunitas muslim. Yang bagian C, kaidah fiqh khusus di bidang muamalah atau transaksi. Dalam kehidupan ekonomi atau muamalah, pemakaian qawaid fiqhiyah menjadi suatu yang sangat penting. Seiring berkembangan zaman, keperluan adanya kaidah yang lebih banyak tampaknya tidak dapat dihindarkan. Banyak sekali usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa, atau tentu dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, melahirkan
model transaksi yang baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam. Yang bagian D yaitu tentang kaidah fiqh khusus di bidang jinayah. Fikih jinayah adalah hukum Islam yang membahas tentang aturan berbagi kejahatan dan saksinya, membahas tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Dalam fikih jinayah dibicarakan pula upaya-upaya preventif, rehabilitatif, dan edukatif, serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan disertai tentang teori-teori tentang hukuman. Yang bagian E, kaidah fiqh khusus di bidang siasah. Fikih siasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Membahas tentang hubungan rakyat dan pemimpin, skala penguasa, dan kebijakan yang dapat diambilnya. Yang F itu kaidah-kaidah fiqh yang khusus di bidang fiqh qodha atau peradilan hukum acara. Lembaga peradilan masa Umar bin Khattab dibagi menjadi peradilan perdata yang dipegang oleh petugas khusus dan pidana yang tetap dipegang oleh khalifah atau penguasa daerah. Masa Khalifah Abbasiyah dibentuk wilayah Al-Mazhalim yang bertugas mengadili pejabat yang zalim. Saat ini disebut peradilan tata usaha negara. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu tentang menentukan prioritas. Baik, mengenai tentang prioritas. Fikih prioritas atau fiqh al-awwaliyah. Secara bahasa fiqh berarti paham atau memahami. Al-awwaliyah merupakan kata jamak dari kata al-aula yang memiliki arti lebih penting daripada atau lebih utama. Sedangkan secara istilah fiqh berarti pemahaman yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu petunjuk. Al-awwaliyah secara istilah berarti memahami apa yang paling utama dari beberapa perkara dari aspek pelaksanaan, dengan mengutamakan perkara yang harus diutamakan dan didahulukan daripada perkara lain yang tidak utama sesuai dengan jangka dan waktu pelaksanaannya. Fikih prioritas dapat dipahami sebagai istilah yang merujuk pada pedoman dan kaidah yang mengarah kepada pemahaman atas perkara yang lebih utama di dalam agama. Cukup sekian, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya Handi Imawan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.